tidak semua orang bisa menjawab dan bahkan tidak semua orang boleh menjawab gitu. Karena kalau seandainya semua boleh menjawab, apa yang kemudian kita istilahkan sebagai malpraktek itu akan terjadi dalam hukum Islam. Sebenarnya hukumnya tidak seperti itu, tapi karena ini perspektifnya itu adalah sangat pendek, kemudian tidak memenuhi persyaratan dan seterusnya, akhirnya semuanya itu mungkin dianggap serba haram, serba boleh. Itu kan seperti itu, tidak berdasarkan kajian-kajian yang sebenarnya. Selamat datang Sobat Cordoba, saya Kurniawati. Saat ini kita sudah berada di ruang podcast yang sangat istimewa bersama dengan tokoh yang sangat istimewa juga dan tidak kalah inspiratif dari tokoh-tokoh sebelumnya atau nanti yang kita undang ya. Baik, sungguh sangat terhormat bagi Voice of Cordoba dapat mengundang langsung, mendatangkan beliau. Dan beliau juga dapat meluangkan waktu beliau yang sangat berharga ya untuk bisa mengkaji, membuat diskusi yang sangat menarik di Voice of Cordoba kali ini. Sobat Cordoba, saat ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Selamat datang Kiai. Alhamdulillah, selamat datang juga. Terhormat loh kami bisa memiliki waktu yang sangat intimate dengan Kiai, menyambut panjenengan dengan keadaan yang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saya meyakini bahwa panjenengan sudah banyak malang melintang di dunia dakwah dan kajian yang panjenengan bawakan dilansir juga dari beberapa sumber, juga dari pengalaman-pengalaman panjenengan, bidang studi, bidang keilmuan panjenengan ini sangat bisa dicerminkan, bisa direfleksikan oleh anak-anak muda. Tentu saja dengan tema yang sangat selaras dengan yang siang hari ini kita akan diskusikan, yakni memajukan kajian studi Islam kontemporer, prospek dan harapan. Betul. Masya Allah. Saya ingin bertanya sesuatu yang sangat personal dulu. Bagaimana Kiai memulai kajian studi tentang Islam kontemporer ini? Tentang kajian atau studi Islam kontemporer itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kadang tak terduga sama sekali, itu berdampak serius pada munculnya problematika. Sesuatu yang awalnya sama sekali tidak ada, tidak difikirkan dan seterusnya, sekarang muncul dan itu nyata dan harus cepat dicari solusinya terutama dari perspektif agama. Bagaimanapun juga itu. Dulu kita mungkin kalau seandainya jual beli misalnya, itu ya hanya face to face antara baik dan mustari, antara orang yang menjual dan yang membeli misalnya. Tapi sekarang sudah tidak. Kita ada live streaming, ada online, ada ini dan seterusnya. Jadi itu masyarakat butuh kira-kira kalau seandainya seseorang itu kemudian melakukan transaksi yang seperti itu seperti apa hukumnya? Yang dulu misalnya sama sekali tidak difikirkan tentang misalnya munculnya mungkin ya bayi tabung, mungkin ini dan seterusnya. Itu adalah dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan sekarang wajib bagi mereka yang memiliki kapasitas, memiliki keilmuan tentang itu untuk kemudian memberikan jawaban karena masyarakat sedang menunggu. Itu begitu. Jadi lagi-lagi itu tidak memungkinkan dilakukan kalau seandainya kemudian misalnya kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ya. Jadi tidak semua orang bisa menjawab dan bahkan tidak semua orang boleh menjawab gitu. Karena kalau seandainya semua boleh menjawab, apa yang kemudian kita istilahkan sebagai malpraktek itu akan terjadi dalam hukum Islam. Sebenarnya hukumnya tidak seperti itu, tapi karena ini perspektifnya itu adalah sangat pendek, kemudian tidak memenuhi persyaratan dan seterusnya, akhirnya semuanya itu mungkin dianggap serba haram, serba boleh. Itu kan seperti itu, tidak berdasarkan kajian-kajian yang sebenarnya. Berarti ini bersinggungan dengan media dan cara Islam atau pandangan Islam terhadap perkembangan. Islam itu sama sekali tidak menolak perkembangan. Ngaten. Jadi bahkan ada kata-kata di dalam Islam itu ada kaidah mengatakan begini, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi yang namanya hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, karena perubahan tempat, karena perubahan keadaan. Itu terjadi seperti itu. Jadi misalnya saya contohkan, pada masa Nabi dulu, pada masa Nabi, yang namanya tas'ir, jadi tas'ir itu adalah intervensi seorang penguasa untuk menentukan harga-harga makanan pokok. Jadi misalnya kalau sekarang itu cabai harganya sekian, kemudian beras harganya sekian, eceran tertingginya sekian dan seterusnya. Dulu itu tidak, bahkan itu sempat dilaporkan.
Sa'ir ya Rasulullah, sa'ir ya Rasulullah di dalam hadis. Tentukan harga ya Rasulullah. Ini sudah melambung. Dijawab oleh Rasulullah, wallahu wal musa'ir. Yang menentukan harga itu langsung Allah. Itu seperti itu. Dulu pada saat yang namanya jual beli, motivasinya lebih banyak pada i'anah, pada saling tolong menolong. Itu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan ada yang namanya monopoli dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan kalau seandainya kemudian ini dilempar ke harga pasar, sementara pasar itu sama sekali tidak berpikir tentang bagaimana sengsaranya rakyat kecil dan seterusnya, maka intervensi pemerintah menjadi keharusan. Dulu awalnya Gusti Kanjeng Nabi yang juga merupakan kepala negara itu tidak berani melakukan tasir, tapi kalau sekarang merupakan sebuah keharusan. Itu adalah contoh di mana yang namanya perubahan zaman itu juga berdampak pada adanya perubahan hukum. Pada masa Aisyah dulu itu pada masa Nabi itu ada rekomendasi gitu ya untuk wanita itu untuk keluar malam ke masjid. Itu pada waktu itu loh. Tapi pada masa sahabat itu sudah ada komentar. Nah sekarang itu kalau dulu itu tidak banyak laki-laki hidung belang. Kalau sekarang banyak laki-laki hidung belang. Oleh karena demikian maka harus ada pendamping, ya mahram dan seterusnya. Pokoknya diperkirakan kalau seandainya keluar pada waktu malam itu dipastikan aman. Apa yang kemudian saya tegaskan itu adalah mencerminkan bahwa memungkinkan yang namanya perubahan hukum itu disebabkan karena adanya perubahan konteks, perubahan zaman, perubahan keadaan dan seterusnya, itu sangat memungkinkan. Dan Islam kontemporer membersamai itu. Betul gitu. Jadi tidak menolak adanya perubahan, tidak menolak. Malah begitu. ikut serta atau membersamai dalam aturan, dalam caranya. Meskipun di situ ada kaidah-kaidah, ya, ada kaidah-kaidah. Misalnya jangan sampai kemudian misalnya di situ itu terjadi kemafsadatan, gitu ya. Kalau seandainya ternyata ada bertabrakan antara mafsadah dan maslahah, mana yang harus dimenangkan, itu ada. Oleh sebab itu tadi yang saya katakan, tidak semua orang berhak dan boleh bahkan untuk berbicara tentang ini. Ini butuh pakar, butuh ahli dan seterusnya. Tadi Kiai sempat menyinggung tentang media, sarana. Sekarang kita ke pelakunya. Pelakunya. Kalau dikaji dalam segi tanda kutip kontemporer, berarti ini ada seni atau perkembangan yang dilakukan oleh pelakunya. Pelaku saat ini kalau kita kaji, kita lihat ya di lapangan, anak-anak sekarang itu dikategorikan sebagai Gen Z, ya Gen Z. Dengan segala intriknya, dengan segala karakteristiknya, yang tentu saja kayak insya Allah sudah Perso sendiri sudah tahu sendiri bagaimana Gen Z di pondok bagaimana dan di lapangan bagaimana. Nah, sejauh mana, to what extent Islam kontemporer mengatur pelaku-pelaku ini, khususnya Gen Z? Jadi yang paling penting itu khususnya bagi kalangan anak muda ya, itu bagaimanapun juga ketika kemudian misalnya kita ngomong dalam konteks keilmuan keagamaan gitu ya, yang paling penting kalau dalam konteks agama itu sanad itu menjadi sangat penting, Mbak ya. Jadi jangan sampai kemudian kita belajar sesuatu itu langsung misalnya karena misalnya Google itu misalnya menyediakan segala informasi, segala permasalahan di situ itu langsung dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Karena yang misalnya berbicara di situ, yang menulis di situ itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan banyak sekali Mbak ya, kalau seandainya kita tidak hati-hati, orang mohon maaf yang awalnya itu benar-benar dari kalangan pesantren, dia suka tahlil, dia suka istighotsah, dia suka apa macam-macam, karena kebetulan yang Gen Z ini kemudian lepas dari tradisi itu, mungkin dia itu ada di sekolah tertentu atau di daerah tertentu dan seterusnya, yang tidak sempat ada di pesantren dan seterusnya, sehingga yang diterima tentang apa itu tahlil, apa itu tawasul dan seterusnya itu sama sekali berbeda dengan yang dipahami oleh leluhurnya, oleh orang tuanya dan seterusnya. Dan dampaknya adalah ketika mereka pulang itu justru pada akhirnya bisa menganggap sesat keluarganya, mengkafirkan sesuai keluarganya, membid'ahkan keluarganya. Inilah kalau seandainya kita ngomong dalam konteks Gen Z butuh pendampingan. Orang ini jangan sampai kalangan ini yang pada akhirnya akan menjadi seorang pelaku ya, besok
pada tahun Indonesia emasnya Iya. itu ya, itu jangan sampai kemudian mereka itu justru keilmuan keagamaan itu justru diambil dari media sosial, diambil dari YouTube, diambil dari dan seterusnya. Jadi sanad itu menjadi penting. Karena demikian seperti misalnya di sini ada Universitas Cordova dan seterusnya, itu menjadi sangat penting ketika ada di lingkungan pesantren, karena kita pastikan pada akhirnya yang namanya ilmu itu memang bersanad. Ini memang tentang pemahaman A, tentang pemahaman B, tentang pemahaman C dan seterusnya yang terkait dengan keilmuan agama, itu memang ada ustadz, ada kiai, ada tokoh yang nyata gitu ya, yang bukan di dunia maya gitu ya, yang menjelaskan tentang itu penting. Bahwa nanti kemudian misalnya akan dikembangkan, itu tidak masalah, tapi dasar-dasarnya harus kuat dulu. Karena banyak kejadian di mana orang tuanya itu berkeyakinan seperti ini, maka anaknya berkeyakinan yang lain. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ketika ngomong dalam kontegensi, perlu mereka pendampingan, perlu mereka itu kemudian kita ajak bicara bersama, bahwa tidak semua keilmuan keagamaan memungkinkan untuk diambil misalnya untuk dipahami melalui media sosial. Butuh tahapan-tahapan untuk bisa ke sana. Yang jelas yang kalau dalam konteks keagamaan, karena ini berkaitan kadang-kadang dengan keyakinan kita dan seterusnya, maka yang penting dari guru dulu itu dicerna. Nah, apa yang kemudian kita dapat dari guru, itulah yang kemudian kalau harus kita jadikan sebagai filter untuk kemudian apakah informasi yang kita terima di media sosial ini, di Google, di YouTube dan seterusnya, itu harus kita cerna, harus kita terima, atau justru kita tolak dan seterusnya. Itu begitu. Di media sosial itu banyak sekali peran milenial yang mungkin saja memprihatinkan. Nah, adakah sorotan dari Kiai sendiri, pendapat dari Kiai sendiri, apa yang sebenarnya perlu ditekankan dari adik-adik yang memilih atau menggunakan sosial media ini biar tidak berlebihan? Ada ungkapan atau renungan yang ditawarkan oleh Al-Quran dulu, Mbak. Qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu ya. Jadi bagaimanapun juga canggihnya sekarang itu, bagaimanapun juga peran dari orang tua itu harus tetap aktif di situ. Jadi yang paling pertama dan yang paling bertanggung jawab gitu ya, yang bertanggung jawab tentang bagaimana perilaku anak ini, apakah pada akhirnya dia akan bermedia sosial secara baik, atau justru pada akhirnya akan bisa merusak, lebih disebabkan karena kepingin buat konten dan seterusnya, itu tergantung pada orang tua. Oleh sebab itu orang tua dalam konteks ini tidak boleh ada kata menyerah. Itu sering akhirnya begini, Mbak. Kita tidak bisa mengawasi anak kita. Ya, ini All penting. the time, 24 jam tidak bisa. 24 jam tidak bisa. Karena demikian, karena kita menyadari bahwa tidak bisa mengawasi anak kita, istri kita, suami kita selama 24 jam, maka tadi yang saya katakan itu, maka kita harus serahkan juga kepada Allah untuk pengawasannya ini. Itu penting begitu. Jadi doa untuk anak, doa untuk istri, doa untuk suami, itu menjadi sangat penting. Tidak boleh kita kemudian meremehkan itu, tidak bisa. Ya, jadi bagaimanapun juga kita memiliki pandangan gini, Mbak, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan dari Allah kecuali doa kita. Karena demikian, seperti yang silakan akan berkreasi seperti apa, kita sudah memberikan misalnya nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, ini jangan dilakukan, ini silahkan dilakukan dan seterusnya. Tapi yang namanya anak muda kadang-kadang kan seperti itu, dia kepingin kontennya itu diapresiasi dan bahkan sampai viral, akan bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya melampaui ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip, nilai-nilai yang sudah kita berikan. Karena demikian pengawasan dan yang paling penting itu adalah doa, itu selalu harus kita panjatkan untuk mereka-mereka. Jangan sampai mereka kita biarkan sendirian dalam rangka berselancar dan seterusnya di media sosial. Itu seperti itu. Parenting itu menjadi konteks yang atau topik yang sangat kita perlu kaji lebih dalam. Sebagian besar parenting itu kita full ke Islamic, ya, kita full di psychologic gitu. Ada yang khusus ke mental sama Islam. Nah, apakah bisa dua hal ini dikombine? Dan apakah bisa kita mengkaji itu dalam Islam kontemporer? Islam itu sebenarnya menerima segala keilmuan, ya, apakah itu ilmu baru atau tidak. Dan bahkan dalam konteks-konteks tertentu tidak bisa kita menghukumi sesuatu kalau seandainya belum ada ahli yang berbicara tentang itu.
Itu seperti itu. Jadi ketika kita misalnya berbicara tentang mohon maaf apa misalnya tentang tambang, apa tentang apa, kita tidak bisa seorang misalnya tokoh agama untuk masuk di situ sebelum kira-kira paparan ahli tentang itu seperti apa. Kita misalnya berbicara tentang masalah misalnya ngomong tentang pernikahan dini misalnya. Atau mental illness sekarang. Iya, misalnya begitu ya. Pokoknya apa saja. Kita harus mendengar kira-kira ahli yang memang menekuni tentang itu, berbicara tentang itu seperti apa. Lah nanti kita coba komparasikan dengan hukum Islam. Yang jelas hukum Islam itu sama sekali tidak menolak perkembangan keilmuan, dan justru itu dijadikan sebagai perspektif yang kemudian harus dipakai dalam rangka menentukan hukum Islam. Jadi apakah pada akhirnya kesimpulan hukumnya itu adalah A atau B dan seterusnya, itu tergantung pada bagaimana ahli untuk mengatakan itu. Siap. Saya gambarkan misalnya. Kalau seandainya misalnya kita kepingin melihat, kira-kira boleh nggak misalnya kuburan itu misalnya dibongkar dan diganti dengan mayit yang baru, jenazah yang baru misalnya. Itu kita harus mencari ahli tanah yang kemudian memberikan penjelasan. Oh iya, memang menurut ilmu yang saya pelajari, misalnya ada komentar seperti itu, yang namanya jasad manusia ini akan lebur, akan bersatu, akan menjadi tanah itu kalau usianya sekian tahun, misalnya 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, pada saat itu maka hukum ini juga mengikuti itu juga. Maka setiap seperti itu maka memungkinkan untuk kemudian diganti dengan jenazah yang lain dan seterusnya. Berarti memang pendekatannya itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Dan Islam sangat membuka. Tidak memungkinkan untuk satu pandang karena bisanya ahli agama itu hanya dari sisi Al-Quran, Al-Hadis. Padahal tidak memungkinkan kita bisa mengerti misalnya kasus tertentu dan seterusnya. Misalnya kita ngomong misalnya bagaimana hukumnya trafficking misalnya. Kita sama sekali nggak ngerti trafficking itu seperti ini. Moro kita ambil aja hadis, ambil aja Al-Quran. Padahal kita seluk-beluknya seperti apa. Di situ ada eksploitasi atau tidak. Kemudian di situ ada dan seterusnya dampak madorot. Itu harus didengar dari para aktivis, dari para pemerhati dan seterusnya. Baru kemudian ahli itu datang untuk kemudian menentukan ini boleh atau tidak. Seperti mematakan begini, kalau ada teman yang depresi atau sanak keluarga kita yang depresi, ada nasihatnya, kamu tuh kurang wirid, kamu tuh kurang sholat, kamu tuh berarti itu Kiai memandangnya bagaimana? Apakah pendekatan Islam saja atau beribadah saja cukup, atau kita perlu pendekatan dengan pakar, profesional atau ahli dalam bidang psikologi? Ya itu. Jadi kalau dalam Islam ilmu itu sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian saya sakit, kemudian hanya minta jambi-jambi wiritan, kemudian ditiup. Enggak bisa, itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. Nasihat dokter silahkan diikuti, gitu ya. Nasihat dokter silahkan diikuti, baru kalau seandainya kemudian sudah diikuti secara medis itu yang tadi saya katakan, ikhtiar insaniyahnya harus, gitu ya. Ikhtiar insaniyahnya itu harus. Jadi ikhtiar kemanusiaan, apa yang menjadi dokter, kata dokter, ya tidak bisa lah kemudian misalnya. Dan itu dikatakan oleh Wahb Zuhaili di dalam insya Allah tafsir Munir itu dikatakan seperti itu. Jadi kalau orang sakit, jangan kemudian ayat syifa, ya, ayat penyembuhan lah ya, itu yang ada sekian itu ditulis, kemudian dicelupkan ke air, kemudian diminumkan. Nggak bisa, itu sebodoh-bodohnya manusia itu. Ya ke dokter dulu, silahkan didiagnosa, didiagnosa penyakitnya apa, resep obatnya seperti apa. Lah kemudian ketika didampingi oleh doa-doa itu bagus. Itu seperti itu. Berarti memang kajian Islam kontemporer adalah muara dari semua ilmu yang ada di masyarakat, ada di sekitar kita, ada di dunia ini. Islam kontemporer merupakan muara yang bisa mengkaji semuanya. Iya. Dan memang harusnya seperti itu semuanya. Oleh sebab itu Mbak, sekarang kalau seandainya kita misalnya lihat di tradisi bagaimana memutuskan sebuah fatwa. Bagaimana kalau seandainya misalnya lembaga Bahthul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama itu kepingin memutuskan sesuatu, itu pakar di bidangnya itu didatangkan. Misalnya konflik misalnya, bagaimana hukumnya kepiting misalnya. Apakah di situ itu kemudian benar-benar dua alam atau tidak? Yang berbicara tentang bahwa itu dua alam atau tidak, itu bukan kami sebagai seorang aktivis agama.
Tapi mereka mungkin dari ahli tentang binatang yang profesor profesor mungkin. Ya. di IPB mungkin di Iya. mana dan seterusnya. Itu yang kemudian apa yang dimaksud dengan dua alam? Mungkinkah kemudian apa yang di kepiting itu kemudian benar-benar dua alam atau tidak? Itu memang sudah maju seperti itu di semuanya. Misalnya kemarin tentang apa jenenge vaksin macam-macam itu kan tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya diputuskan oleh seorang kiai, harus melibatkan banyak pakar. Iya. Nah, ini kira-kira kalau seandainya kemudian misalnya ini dikembangbiakkan seperti apa, apakah medianya pakai babi atau tidak, kenapa kok harus pakai babi, apakah kalau seandainya tidak pakai babi itu kemudian ini tidak bisa berkembang atau seperti apa, itu yang berbicara harus ahli dulu. Kita dari kalangan agama, dari kalangan ahli agama itu hanya mendengar. Dan apa yang kemudian diinformasikan oleh ahli agama kita anggap sebagai sebuah kebenaran ilmu gitu ya. Dan itu yang harus dijadikan sebagai pegangan untuk menetapkan kira-kira arah fatwa itu kemana. Yang suci yang dijadikan sebagai media pengembangan, maka yang najis pun itu boleh. Tapi apakah langsung mughalladhah misalnya? Kalau seandainya ada yang najis mutawassithah masih memungkinkan, jangan mughalladhah dulu. Tapi kalau seandainya najis yang suci yang enggak ada, yang mutawassithah enggak ada, mughalladhah pun enggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga menjaga, memelihara atau menjaga nyawa atau jiwa itu merupakan sebuah kewajiban yang di situ itu menjadi ketentuan. Kajian Islam kontemporer satu, open minded kalau saya bilang. Iya betul. Open minded ya. Berbeda dari mungkin pandangan orang-orang Islam terlalu strict dan lain sebagainya, malah kajian Islam kontemporer ini sangat terbuka bagi luar pengetahuan apapun. Baik, mungkin Kiai ada buku atau sumber-sumber bacaan yang dari Kiai sendiri mungkin direkomendasikan? Sekarang itu semuanya kalau seandainya kita ngomong dalam konteks misalnya fatwa misalnya ya, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks kajian-kajian ilmu, kajian-kajian terhadap kasus-kasus kontemporer dan seterusnya, itu semuanya Mbak, misalnya kita ngomong dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan seterusnya, itu mesti di situ itu menguraikan tentang bagaimana pandangan ahli tentang masalah-masalah tertentu ketika itu terkait misalnya dengan tadi itu yang saya katakan dengan kedokteran, dengan ini, mesti ada kajian-kajian tentang itu. Tidak mungkin untuk kemudian hanya sekedar melulu tidak ada konteks langsung diputuskan hukum, itu tidak populer sekarang ya. Kemudian misalnya ada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu adalah sampai 40 jilid itu. Itu biasanya begitu. Jadi misalnya gini Mbak, bagaimana hukumnya aborsi misalnya begitu ya. Aborsi itu kan tidak bisa kemudian dilepaskan dari konteks misalnya. Itu di situ di situ ada nafur ruh atau tidak. Di situ pada akhirnya dokter itu juga berperan gitu ya. Apakah di situ sudah ditiupkan ruh atau tidak? Siapa yang pada akhirnya akan melakukan aborsi? Apakah semua orang misalnya pesan obat dari online macam-macam memungkinkan? Loh, kalau seandainya di situ itu kemudian melakukan aborsi itu kok kemudian mengancam nyawa, itu kan baru keputusan. Nah, kalau sudah ada ancaman nyawa itu memang tidak diperbolehkan. Meskipun misalnya qabla nafhir ruhi, sebelum ditiupkannya ruh, tapi di situ itu prosesnya itu tidak dilakukan oleh orang yang profesional, laki-laki profesional, ahlinya di situ, maka yang awalnya boleh menjadi haram, itu seperti itu. Jadi menurut saya dalam konteks kajian studi Islam kontemporer itu bagaimanapun juga semua bidang, apakah itu sosiologi dan seterusnya, itu bagaimanapun juga harus dilibatkan. Mungkin pesan dari Kiai bagi pembelajar kajian Islam kontemporer. Yang paling penting itu menurut saya harus mengerti karakter ilmu ya. Jadi ilmu itu tidak bisa dikuasai kalau seandainya kita tidak serius, tidak total. Itu catatan. Kita mau jadi apa saja itu memungkinkan sekarang. Ya. Jadi kalau seandainya kita kok kemudian menjadi seorang mau menjadi seorang pembelajar, mau jadi seorang mahasiswa, mau jadi seorang cendekia, ahli ilmu dan seterusnya, punya cita-cita itu, akan tetapi kita itu tidak fokus ya. Jadi kalau seandainya kita misalnya prosentase, kita diberi waktu 24 jam gratis oleh Allah gitu ya. Kira-kira berapa persen yang sudah kita gunakan secara maksimal? Kita kalau seandainya mau jujur Mbak, kita menggunakan waktu 2-3 jam setiap hari secara fokus, itu sudah luar biasa. Hasilnya akan banyak, padahal cuma 2-3 jam. Kemampuan baca seseorang itu, kalau saya pribadi ya, 2 jam itu harus off. Kalau saya pribadi ya, harus tidur itu, harus lihat TV, harus apa, gak bisa kemudian terus itu harus begitu. Kita gunakan itu saja, itu luar biasa hasilnya. Tapi kan kenyataannya tidak.
Oleh sebab itu, kenapa kita kok gagal misalnya dalam menjalani menjadi mahasiswa, kita gagal menjalani calon untuk kemudian cita-cita untuk menjadi seorang ilmuwan itu kok kemudian jauh dari harapan. Lebih disebabkan karena bisa jadi karena kita tidak menggunakan waktu secara maksimal. Oleh sebab itu, gunakan waktu secara maksimal untuk kepentingan pengembangan ilmu. Kalau seandainya kita sudah seperti itu, insya Allah pada akhirnya tinggal menunggu hasilnya. Jangan sampai kemudian ketika tersadar kita akan wisuda, moro-moro loh, apa bekal yang akan saya banggakan untuk orang tua, untuk istri, untuk dan seterusnya. Nggak ada ternyata. Ya karena kita selama proses itu sama sekali tidak memanfaatkan ilmu dengan baik. Karena demikian, nasihat orang sepuh itu menjadi penting, Mbak. Apa itu? Wong kang soleh gumpulono. Itu begitu. Jadi beradalah circle namanya, Mbak ya. Circle kita jadi orang-orang yang bagus, orang-orang yang tahu akan manfaat dari waktu. Kalau seandainya kita kemudian mengetahui itu, insya Allah pada akhirnya akan terjaga idealisme kita, konsistensi kita dan seterusnya. Kita fokus, kita bisa sehat jasmani rohani kalau memang kita terjaga kesolehannya, terjaga hatinya. Ngatan Kiai. Baik, Kiai panjenengan kan dosen UIN Khas Jember. Kiai mungkin ada pesan dan harapan juga untuk adik-adik mahasiswa baru di Universitas Islam Cordoba dalam memulai belajar, dalam memulai menuntut ilmu. Monggo Kiai bisa memberikan nasihat kepada adik-adik mahasiswa. Semuanya berkumpul punya tujuan. Orang tua kita punya tujuan, kemudian kita sendiri juga punya tujuan, lembaga ini juga punya tujuan, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita ketika melalui proses pembelajaran itu lupa pada tujuan. Apa itu? Tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa di sini yang akan ditekankan adalah substansi, bukan hanya formalitas. Berarti ilmu itu menjadi kata kunci. Karena demikian, mari kita jalani hari-hari selama kita jadi mahasiswa ini untuk terus berusaha untuk mengembangkan ilmu, untuk mengkaji, untuk menulis dan seterusnya. Insya Allah kalau seandainya ada semangat dari berbagai pihak, dari mahasiswa, sivitas akademika, yayasan dan seterusnya, maka pada akhirnya lembaga ini, Universitas Islam Cordoba ini pada akhirnya akan menjadi universitas yang pada akhirnya akan menjadi rujukan, akan menjadi tujuan dari semua kalangan, tidak hanya dari kalangan masyarakat Banyuwangi, tapi bisa jadi Jember bisa ke sini, Lumajang bisa ke sini dan seterusnya. Mungkin itu kesan dan harapan dari kami. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, doa dari seorang Kiai Haji Abdul Haris ya. Beliau merupakan seorang ulama dan akademisi yang Masya Allah ilmunya sudah, kalau kita bandingkan dengan kita ya tidak ada apa-apanya. Mohon bimbingannya, mohon selalu arahannya Kiai. Insya Allah. Terima kasih atas rawuhnya. Terima kasih juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke sini. Baik Sobat Cordoba, begitu diskusi kita dengan Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, ya, ulama dan akademisi yang Masya Allah ilmunya sudah tersebar ya. Semoga dengan kajian dan diskusi kita yang sebentar tapi bermanfaat, intimate ya, semoga bisa menjadi inspirasi kita semua dan menjadi sarana atau wasilah kita dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Saya Kurniawati undur diri dan insya Allah kita bertemu lagi di kajian atau podcast selanjutnya.